Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwati azzakumullah, di antara akhlak para penuntut ilmu adalah sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama, yaitu taharatun nafsi an radha'ilil akhlaqi wa madhmumil awsaf. Yaitu seorang penuntut ilmu itu harus membersihkan jiwanya dari radha'ilil akhlaq, dari akhlak-akhlak yang tidak terpuji, dari akhlak-akhlak yang buruk, wa madhmumul awsaf, dan juga sifat-sifat yang tercela. Ini dia bersihkan. Sebelum dia menuntut ilmu, hatinya dia harus sucikan dari sifat takabur, dari sifat sombong, dari sifat menginginkan ilmu itu untuk menandingi para ulama dan sebagainya. Tapi benar-benar dia meniatkan ketika dia menuntut ilmu itu untuk beribadah kepada Allah, supaya dia kenal kepada Allah, supaya hatinya semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu di antara perbandingan yang disebutkan oleh para ulama adalah seperti kita sholat. Ketika kita sholat, apa yang harus kita lakukan supaya sholat kita itu sah, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka kita disuruh membersihkan badan kita, membersihkan tempat sholat kita, membersihkan pakaian yang kita pakai untuk sholat tersebut, ya, dari najis-najis, dari hadas-hadas. Dan sholat ini adalah ibadah lahiriah, sementara ilmu itu ibadah batiniah. Ibadah lahiriah tidak akan bisa diterima oleh Allah Ta'ala tanpa membersihkan lahiriah ini dari sifat-sifat yang buruk, dari najis, dari hadas. Maka begitu pula ilmu itu merupakan ibadah batin, ibadah jiwa. Jadi kita menuntut ilmu itu adalah sedang beribadah kepada Allah dengan jiwa kita. Maka sebagaimana tidak sahnya salat lahiriah tadi, maka ibadah batin ini pun tidak akan bisa sah tanpa membersihkan batin ini dari sifat-sifat yang buruk, dari akhlak-akhlak yang buruk. Maka ilmu tidak akan diterima dengan baik oleh seseorang ketika ilmu itu tidak mendatangkan akhlak-akhlak yang baik di dalam jiwanya. Maka dia harus bersihkan jiwanya tersebut dari sifat sombong. Seorang penuntut ilmu yang tidak membersihkan jiwanya itu, maka sebesar apapun ilmunya itu, ilmunya tidak akan memberikan manfaat. Karena ketika ada seseorang yang berilmu tinggi tetapi memiliki akhlak yang buruk, maka ilmu itu akan redup. Ilmu itu akan hilang. Sebaiknya serendah apapun ilmu itu, apabila dia menghiasi ilmu itu dengan akhlak yang baik, dengan jiwa yang baik, dengan ketawaduan, dengan kerendah hatian, menghilangkan rasa sombong, maka ilmu itu semakin bercahaya, semakin terang. Maka ini adalah akhlak yang pertama bagi para penuntut ilmu. Dia harus membersihkan jiwanya dari akhlak-akhlak yang buruk. Kemudian yang kedua, ikhwati azakumullah, al-wadhifa ats-tsaniyah, tugas yang kedua bagi penuntut ilmu adalah an yuqallila alaqatuhu min ishtighali bid-dunya, yaitu dia menyedikitkan hubungan-hubungan dia, kesibukan-kesibukan dia dengan dunia ini. Dia berkonsentrasi menuntut ilmu, tidak terlalu disibukkan dengan urusan-urusan dunia, ya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma ja'alallahu li rajulin min qalbayni fi jawfihi." Tidaklah Allah Ta'ala menjadikan bagi seseorang itu di hatinya ada dua lubuk, ada dua ruang. Apabila dunia masuk ke dalam hatinya, maka ilmu pun akan meredup. Sebaliknya, apabila ilmu masuk ke dalam hatinya, maka dunia pun akan meredup. Dan dia ketika menuntut ilmu, maka dia harus menyedikitkan hubungan-hubungan dia dengan dunia ini. Dia tidak berpikir bagaimana dia harus bekerja dan sebagainya. Dia hanya menuntut ilmu saja. Dan nanti Allah Subhanahu wa taala akan memberikan hidayah bagi dia untuk kehidupannya. Dengan menuntut ilmu ini,
dia harus konsentrasikan di dalam belajar tersebut. Apabila dia disibukkan dengan dunia, maka ilmu yang dia dapat pun akan terhalangi. Ya. Karena itu ikhwati azakumullah, para ulama mengatakan wa mahma tawazza'atil fikratu qasurat an dzarkil haqa'iq. Ya. Apabila pikiran itu dipenuhi dengan kesibukan, terbagi-bagi di sini, terbagi di situ dan lain-lain sebagainya, maka dia pun akan semakin sempit, akan semakin sulit untuk mendapatkan hakikat-hakikat kebenaran dari sebuah ilmu. Wal fikratu al mutawazzi'atu ala umurin mutafarriqatin kajadwalin tafarraqa ma'uhu. Jadi pikiran-pikiran yang terpecah-pecah itu dengan perkara-perkara yang bermacam-macam, itu seperti aliran air yang terpecah menuju ke segala sisi. Maka dia tidak fokus dan aliran itu tidak akan kuat. Tidak akan kuat. Inilah ikhwati azakumullah dua akhlak yang bisa kita bicarakan di kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Yang pertama, mengikhlaskan hati, menjauhkan dan membersihkan hati dari sifat-sifat tercela. Yang kedua, berkonsentrasi dalam menuntut ilmu itu dan menyedikitkan perkara-perkara duniawi. Demikian aku qauli hadza wa astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.